kedua, ya nih segmen market. Jadi sekarang bukan hanya katakan itu mereka yang punya kendaraan aja, yang punya kendaraan pribadi. Tetapi misalnya kita masuk di dalam satu perusahaan. Perusahaan ini punya armada. Ya, nah armadanya ini, wah kendaraan kan banyak. Ya, baik itu angkutan umum atau apa, semuanya itu bisa masuk. Karena ini sifatnya universal. Jadi biarpun pakai uli apapun mereka, asal uli mesin ya, uli mesin. Baik yang katakan SAE 5W30, 10W40, 40, 2050 semuanya itu bisa dijangkau. Kedua, bahwa uli ini bisa untuk uli diesel ya, kemudian uli bensin itu semuanya bisa campur ya. Nah penggunaannya itu kemudian segmen market yang lain seperti misalnya katakan itu alat berat. Nah alat berat itu juga pakai ya, pakai ini semua bisa. Makanya segmen marketnya. Kedua juga yang dianggap bahwa segmen market itu juga perempuan, laki, perempuan semuanya itu tua muda itu semuanya bisa masuk. Betul nggak? Tapi kalau misalnya katakanlah misalnya suplemen itu kebanyakan orang yang baru 40 tahun ke atas itu baru main suplemen. Betul nggak? Tapi kalau ini mulai dari umur segini yang punya motor itu sudah bisa gitu. Ya, paling cepat itu motor. Motor itu dia pertambahannya itu secara progresif. Betul nggak? Ya. Kemudian produk ini dia produk USA, jadi import dari Amerika. Jadi bukan sini, ya bukan sini. Ya, makanya di sini kita tuliskan, ya di sini ada license, ya USA license, ada nomornya, ya di California nomor ada, ya. Nah, kemudian di sini dia punya repeat ordernya cepat. Karena apa? Karena ada istilahnya itu jangka waktunya. Ya, misalnya katakan di motor 2.500 km harus ganti olinya, betul nggak? Mobil 5.000 km harus ganti. Ya. Nah, gimana kalau misalnya Anda kelupaan? Misalnya katakan itu sampai 8.000 km atau motor misalnya sampai 5.000 km belum ganti. Hati sudah nggak enak, betul nggak? Wah ini sudah kelewatan ini, betul nggak? Nah itu, ya jadi makanya itu tiap bulan itu atau maksimal itu 2 bulan sekali itu mereka pasti akan repeat order. Ya. Gitu. Nah kemudian dia tidak ada kompetitor di pasar. Jadi yang ada di pasaran itu adalah sebetulnya oil additive. Jadi beda ya. Kalau oil additive itu adalah dia dicampur ke oli, efeknya ke olinya. Ya supaya olinya itu dia tahan apa? Dia punya daya lumasnya itu supaya tidak cepat katakan menurun. Ya viskositasnya supaya tidak menurun. Atau katakan dia tidak cepat encer, kan begitu ya. Tetapi efek yang lain nggak ada. Tapi kalau ini terutama ada efeknya itu di mentalnya. Nah, ya di mentalnya efeknya. Ya. Kemudian selain itu di olinya juga. Kemudian jadi tidak ada kompetitor di pasar. Tidak dijual juga di toko-toko. Ya, tidak dijual toko-toko. Jadi hanya dijual di TTC aja. Ya. Kemudian keenam aplikasi bercampur dengan semua oli mesin motor. Ya, oke terus. Nah, tidak ada masa daluarsa. Semua katakan produk, baik itu makanan, vitamin dan sebagainya ada daluarsanya. Tapi kalau ini tidak ada daluarsa, ya. Jadi kalau oli itu atau katakan aditif ini dimasukkan, itu baru ada daluarsa. Tapi kalau sekarang dia disimpan, itu tidak ada daluarsa. Ya. Kemudian dosis pemakaian itu hanya sedikit sekali karena ini adalah konsentrat 2% sampai 4%. Jadi kalau misalnya motor, katakan motor itu kan 0,8 sampai 1 liter, ya, itu pakainya cukup hanya 20 cc aja. Satu tutup. Jadi 20 cc atau 20 ml itu hanya ditutup ini aja. Satu ya, tutup. cukup. Jadi satu botol ini isinya 100 ml atau 100 cc itu bisa 5 kali pemakaian. 5 motor. Jadi irit sekali ini, ya, 5 kali pemakaian. Ya. Nah, kemudian selain itu, kalau di mobil yang 1.300 sampai 1.500 cc isinya kan 4 liter, 3,5 4 liter. Nah itu pakainya satu botol langsung ya. Nah, kalau yang cc-nya 2.000 atau 2.500 ya, misalnya yang diesel itu, nah itu pakainya 2 ya, atau minimal itu 1,5 ya, minimal 1,5. Nah kemudian di situ ada garansi mutu dan kepuasan maksimal ya. Kemudian juga berupa investasi jangka panjang, karena kita punya motor atau kita punya mobil itu sebetulnya investasi, betul ya? Oke. Nah, apa fungsinya, manfaat daripada mobil ini?
Pertama, ya, dia melapisi. Jadi begitu dia masuk di dalam mesin, ya, bercampur dengan oli, maka dia membentuk satu film, ya. Nah, di sini melapisi permukaan metal sampai ke pori-pori dengan film yang kuat di situ. Ya, makanya tadi waktu demo tadi itu begitu kena beban, kena gesekan, itu sama sekali nggak ada bunyi. Itu karena apa? Karena dia sudah membentuk satu film. Nah, kemudian memperhalus suara mesin itu otomatis dengan tidak ada yang gesekan, maka mesin akan menjadi lebih halus. Ketiga, mencegah keausan metal. Ya, tadi kita sudah buktikan, mencegah keausan metal. Lalu keempat, ini meningkatkan kompresi. Ya, ini pada waktu kita masukkan itu, hasilnya itu instan. Jadi nggak perlu nunggu sampai 1 jam, 2 jam rusak. Langsung instan. Ya, dimasukkan dalam keadaan mau dingin maupun panas, ya. Begitu kita starter, itu sudah langsung ada efeknya, ya, ada reaksinya. Nah, ini kemudian pada waktu jalan, nah itu kompresi bisa diuji. Pada waktu jalan, ya, itu dia lebih akselerasi lebih bagus. Nah, kemudian apa namanya, top speed, menambah kecepatan. Nah, menambah kecepatan. Jadi misalnya top speed kita itu 160, itu kalau pakai lubrinet MC707 itu bisa naik kira-kira 15-20%. Ya, bisa 180. Ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Menghemat bahan, memudahkan start mesin. Nah, ini sering terjadi. Memudahkan start mesin. Seringkali kalau pada waktu pagi itu start mesin itu agak sulit. Kenapa? Padahal akinya bagus. Ya, kan kalau akinya jelek ya nggak bisa, ya, tapi akinya bagus, tapi susah. Nah, startnya. Oleh karena apa? Terjadi kondensasi. Jadi di dalam mesin itu ada yang banyak pengguna. Ya. Nah, karena apa pengguna? Pada waktu, nah itu sehingga apa? Sehingga pada waktu starter itu agak sulit gitu. Ya, agak sulit. Tapi di sini pengalaman, ya, setelah memakai ini itu gampang sekali. Jelas gitu. Ya, jelek. Ya. Mungkin Bapak ada pengalaman, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini mengurangi, menghemat bahan bakar. Menghemat bahan bakar itu antara sekitar 12,5 sampai 20%. Kira-kira antara segitu. Ya. Ini tergantung daripada tipe kendaraannya juga. Ada kendaraan yang boros, ya toh. Tapi ada kendaraan contohnya seperti Avanza. Avanza itu termasuk irit, ya. Xenia itu termasuk irit. Itu kira-kira bisa 12,5 sampai katakan 20% itu bisa. Ya. Nah, kemudian mengurangi panas mesin yang berkelebihan itu tadi sudah ada. Lalu mencegah oksidasi oli. Jadi saya tanya, kalau oli dipakai, ya, itu makin kental atau makin encer? Ya, Kental. ya, makin kental seperti tadi contohnya, betul nggak? Karena apa? Karena banyak karbon di situ. Ada karbon, ada gum seperti lem itu, ya, ada varnish, semuanya itu ngumpul jadi satu, jadi H2SO4. Nah, itu yang merusak mesin. Makanya setelah itu dikasih dengan MC707 ini, dia bisa mengurai. Jadi karbon itu dia tidak sampai nempel ke metalnya. Jadi dia langsung ada di efek deterjennya. Nah, kemudian dia diurai, ya, dispersion, diurai. Nah, kemudian di sini mengurangi penguapan oli. Jadi olinya katakan itu nggak sampai menguapnya, nggak sampai ini. Karena apa? Karena tadi panas tadi, karena panas berkurang otomatis ya penguapannya juga berkurang. Kan gitu. Kemudian menghemat biaya pemakaian oli jelas, ya. Karena apa? Karena kita bayar 2 kali, ya. Kalau misalnya 10.000 kan 5.000 2 kali belum oli filter. Tapi kalau ini kan 10.000, 5.000 jadi 10.000 kalau mobil. Kalau motor 2,5 jadi 5.000, ya lah. Oke. Kemudian mencegah kerusakan mesin akibat oli palsu. Nah, ini kita itu tidak bisa mencegah mengenai oli palsu. Bagaimana caranya mendeteksi? Ini olinya asli atau palsu? Nggak bisa. Oli palsu itu adalah oli yang dimasak, ya, itu artinya dengan tidak sistem seperti di pabrik yang besar. Itu ada namanya ada purified dan sebagainya, ya kan? Ya. Nah, kemudian jadi contohnya gini, tadi pada waktu tanpa oli ya, itu kan dia bisa melindungi. Jadi sekarang oli palsu, biarpun ini kena oli palsu, itu nggak terlalu, karena apa? Karena sudah ada perlindungan, sudah ada filmnya. Ya. Kemudian mengembalikan memperpanjang jangka waktu penggantian oli. Oke.
mengembalikan performa mesin seperti baru. Ya, ini banyak pengalaman. Jadi mesin mobil yang lama itu jadi seperti baru kekuatannya. Kemudian memberi rasa aman, ini udah pasti meningkatkan produktivitas kerja. Ya, oke. Nah, mungkin ada pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan. Nah, saya akan. Kalau mesin juga kan mesin ada transmisi matic gitu ya, pakai oli juga. Jadi bisa digunakan untuk transmisi matic nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ini jadi hanya untuk engine yang ada pembakaran, Karena efeknya itu kan ke olinya juga tadi, ya kan? Supaya apa? Supaya dia mengurangi oksidasi, ya kan? Olinya, gitu. Jadi kalau oli yang mesin. itu, ya itu oli mesin yang ada pembakaran. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Jadi ini bisa disebut engine treatment, Pak. Ini disebut ya engine treatment atau metal treatment. Ya. Banyak oli-oli yang dijual di pasaran, kalau Anda bisa lihat di toko-toko itu dia sebutkan engine treatment. Tapi sebenarnya hanya oil additive. Ya. Pada waktu dites begini, itu dia tetap bunyi kok. Tetap bunyi. Meskipun yang kental-kentalnya tetap bunyi. Ya, ini berarti pelapis pori-pori logam ya? Iya, dia pelapis. Pori-porinya Jadi logam. dia pelapis mesin, ya loh. Logam. Atau kalau orang bilang revitalisasi ya. Nah itu dilapis. Ada yang tanya begini lah, setelah dilapis kemudian dibuang olinya, apa itu lapisannya masih ada? Nggak, masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Tapi kalau misalnya dikasih flashing, ya dikasih flashing kemudian dipakai angin, ya pakai angin, itu yang nempel itu pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang. Makanya itu waktu ganti oli baru kita tambah lagi. Itu ditambah lagi supaya apa? Supaya 100% bisa melindungi di situ. Nah, sisanya kemana? Sisanya ke olinya. Ya, toh, efeknya begitu. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup. Mungkin yang motor-motor. Mungkin nanti di aja, Pak. Ya, oke. Apa Jadi brosur. ya. Nanti di brosur itu ada. Selain itu saya sudah buat itu sales story. Jadi sales story itu bagaimana handling objection, ya. Semua itu bisa dijawab. Demikianlah presentasi Lubrinet MC707. Kan sebagai konsultan oli ya itu nggak khawatir, betul ya.